Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersukacita. Masih ada semangat, amin. Masih ada sukacita, amin. Haleluya. Sekalipun cuaca hujan sepanjang hari kemarin, kita tetap bersyukur. Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari Yesaya pasal 44. Nah, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, satu pasal ini berbicara bahwa Tuhan mengasihi umatnya, Tuhan mengasihi umat Israel, umat pilihan Allah, Yakub, Tetapi bukan hanya bangsa Israel yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengasihi semua umat manusia yang percaya kepadanya, yang datang kepadanya, yang sudah dipilih menjadi umat pilihannya. Memang bangsa Israel, Yakub, Yehuda itu adalah umat pilihan Allah. Tetapi juga setiap orang yang percaya. Masa kini orang-orang percaya adalah umat pilihan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan di ayat ke-6 Yesaya, saya mau baca Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar, janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada yang ku kenal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini Allah menunjukkan pribadinya, Allah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dan tidak ada Allah lain. Tidak ada Allah yang lain selain daripada Allah. Tidak ada Allah yang lain selain daripada Tuhan. Tidak ada Allah lain selain daripada Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, siapa seperti aku? Akulah yang terkemudian, aku yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Siapa seperti aku? Dan Tuhan berfirman kepada bangsa Israel, aku adalah Tuhan. Tidak ada Allah lain. Kalau ada silakan beritahu, Tuhan berkata begitu. Kalau ada yang lain beritahu dong, siapa seperti aku. Tuhan yang memberitahukan, membentangkan segalanya, bahkan mengabarkan hal-hal yang akan datang. Jadi Tuhan sudah beritahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, pertanyaannya begini, apakah ada Allah lain yang bisa melakukan hal itu? Ada nggak Tuhan yang Tuhan yang lain? Mungkin ada orang berkata, masih ada Tuhan yang lain yang bisa memberitahukan hal yang akan datang. Siapa? Silakan tunjukkan. Nah, bagian ini mau berkata tidak ada. Tidak ada Allah seperti Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak ada Allah selain daripada Alfa dan Omega ini. Tidak ada Allah lain. Akulah Tuhan, akulah Allah. Dikatakan, akulah Tuhan semesta alam. Yang menebus bangsa Israel, yang menyelamatkan bangsa Israel. Tuhan semesta alam. Jadi Tuhannya bangsa Israel itu adalah Tuhan sang pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan semesta alam.
Tuhannya bangsa Israel itu adalah Tuhannya orang percaya, adalah Tuhan kita. Dialah Tuhan dan hanya kepada Dia semua umat harus sujud menyembah, memuji, memuliakan Dia. Karena tidak ada Allah yang lain selain daripada Dia. Ya, tiada Allah selain daripada Dia. Allah-Allah lain mungkin ada yang mengaku. Kemudian dijelaskan nanti di ayat berikut bahwa ternyata ada orang yang memuja, menyembah Allah-Allah lain. Dan itu satu kebodohan. Karena apa? Allah yang mereka sembah itu tidak bisa buat apa-apa. Ya, nanti di ayat 9 seterusnya. Ya, dikatakan ada seseorang mengambil kayu, saudara nanti baca ya. Ambil kayu kemudian dipotong, separuhnya dibuat, dibentuk jadi manusia yang cakep, yang ganteng dikatakan situ, kemudian diberdirikanlah begitu, ditaruh di tempat khusus, kemudian disembah. Tetapi sisanya dijadikan kayu bakar. Ya, di dalam di atas kayu bakar itu dipanggang daging ya atau roti. Nah, bagaimana mungkin ya bagian daripada yang disembah itu sebagian dibakar, sebagian jadi abu, kok yang lain disembah. Ya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, ini adalah satu kebodohan, tetapi faktanya ya mereka lakukan. Nah, dikatakan di ayat 9, orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Jadi ya sesembahannya mereka tidak bisa buat apa-apa. Nah, seringkali bangsa Israel melihat perkara-perkara yang ajaib yang Allah lakukan dan Allah-Allah lain yang tidak bisa lakukan. Ya, ingat ketika Musa memimpin umat Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan. Ya, ahli-ahli, jago-jago, jampi, tukang sihir, orang Mesir lakukan sesuatu mujizat, tetapi dikalahkan oleh Musa. Nah, ketika Musa buat mujizat tidak mampu dihadapi oleh ahli-ahli sihir itu. Nah, di situ mereka melihat kuasa Allah. Ya, memang tidak ada Allah selain daripada ya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, dan itu terjadi sampai sekarang dan memang Dia adalah Allah yang awal dan yang akhir. Jadi tidak ada Allah yang lain. Nah, untuk itu hanya Dialah yang layak disembah. Hanya Dia. Ya, jangan buat sesuatu ya untuk kita sembah. Benda-benda apakah itu? Bentuknya apakah itu? Ya, jangan disembah. Yang hanya disembah adalah Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Nah, suatu perbuatan dikatakan ya kebodohan ya, suatu perbuatan yang sia-sia manakala kita menyembah yang bukan Allah. Ini. Mungkin berkata, tetapi kekuatannya ada kok Pak Pendeta. Ketika saya bersemedika atau menyembah di tempat itu, ada benda-benda tertentu di situ, saya puja, saya sembah, seperti saya mengalami kekuatan. Nah, hati-hati, jangan tertipu. Kekuatannya itu sementara, tidak abadi, dan kekuatannya itu bukan bersumber daripada Tuhan. Jadi kuasa kegelapan iblis pun bisa lakukan, tetapi terbatas. Ya, iblis masih punya kekuatan, punya power ya untuk diberikan kepada seseorang yang menyembah dia, tetapi terbatas dan itu menjadi permusuhan dengan Allah. Ya, untuk itu kita harus hanya menyembah Allah saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, umat Israel, umat pilihan Allah ini diingatkan oleh Tuhan supaya hanya menyembah Dia, hanya menyembah Allah. Tidak ada Allah yang lain dikatakan. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Hanya Dia yang layak disembah. Di ayat 21 berkata begini, ingatlah semuanya ini hai Yakub, sebab engkau hambaku. Hai Israel, aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku. Hai Israel, engkau tidak kulupakan.
Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Dan salah satu dosa favorit dari bangsa Israel ini adalah penyembah berhala. Ya, seringkali dibuat istilah mereka selingkuh ya, berzina ya secara rohani karena meninggalkan Tuhan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat ya bagaimana memang bangsa ini berdosa, bangsa ini meninggalkan Tuhan. Satu ketika masih hangat ya dalam ingatan kita, pembacaan kita, bagaimana setelah mereka keluar dari Mesir, ketika Musa naik ke gunung, mereka sudah tidak tahan, bangsa ini malah membuat ya lembu emas. Ya, lembu yang terbuat dari emas, ya, lembu tuangan untuk mereka sembah, dan itu suatu kekejian bagi Tuhan. Jadi mereka terlalu mudah ya untuk meninggalkan Tuhan, meninggalkan Allah. Tetapi sekalipun demikian, Allah tidak bisa mengingkari janjinya bahwa Allah mengasihi mereka, bahwa Allah lah yang memilih mereka, Allah yang berjanji kepada Abraham. Ya, janji Tuhan ya dan amin. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Nah, waktu mereka melakukan dosa, waktu mereka meninggalkan Tuhan, Tuhan disiplin mereka. Nah, kemudian setelah selesai masa disiplin, ini dikatakan ayat ini, ya ini masih berbentuk nubuatan ya, akan terjadi nanti. Jadi Tuhan menghapus segala pemberontakanmu, dikatakan seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kembalilah kepadaku. Nah, apakah ayat ini hanya berlaku untuk orang Israel? Tidak, berlaku juga untuk kita. Ya, banyak kali di antara kita umat manusia saat ini berjalan meninggalkan jalan Tuhan, berjalan menuju kegelapan, di dalam kegelapan menuju maut, tidak mau tahu tentang Tuhan. Nah, Tuhan tidak menghendaki kematian mereka. Ya, mereka yang hidup di dalam kegelapan itu, Tuhan mau panggil mereka, Tuhan mau bawa mereka kepada terangnya yang ajaib. Kembalilah kepadaku. Jadi ya, seberapa besar dosa kita, seberapa banyak kesalahan kita, ya Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengampuni kita. Ya, Tuhan mau supaya kita datang kepadanya. Ya, bangsa-bangsa, suku-suku bangsa datang kepada Tuhan, berseru di dalam nama Tuhan, maka mereka diselamatkan. Dikatakan di sini untuk Israel, kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Tetapi bukan hanya untuk bangsa Israel, untuk semua manusia, suku-suku bangsa yang belum datang kepada Tuhan. Ya, suara ini adalah suara untuk semua suku-suku bangsa. Datanglah, kembalilah kepadaku, datanglah kepada Tuhan, bertobatlah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah ini yang dikatakan oleh Yesus Kristus Tuhan, bahwa Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang? Masih banyak yang terhilang, umat manusia masih banyak yang terhilang, dan Tuhan terus mencari mereka. Tuhan mencari, Tuhan memanggil mereka, Tuhan menyelamatkan mereka. Siapa yang mau mendengar seruan itu? Siapa yang mau mendengar panggilan itu? Siapa yang peka dengan situasi yang dialami kemudian datang kepada Tuhan, mereka lah yang akan diselamatkan. Mereka akan berbahagia, mereka akan mengalami sukacita. Maka dikatakan di ayat 23, bersorak-sorailah hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik soraklah hai rahim bumi, bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub, dan Ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Wow, Tuhan tunjukkan karyanya bagi umat ini, dan itu adalah satu kegirangan. Ya, bukan hanya umat ini bergirang, tetapi dikatakan semua bumi bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak. Jadi ya, ini juga yang akan terjadi dalam kehidupan
segala umat manusia yang belum datang kepada Tuhan, manakala mereka sudah percaya Yesus, mereka akan bersorak-sorai. Ya, ini bulan ini ya, ini Desember ini, mulai kita ingat perayaan Natal kan, bersorak-sorai. Ya, dari pulau dan benua, wow, terus semua. Apakah masih ada orang-orang yang belum bersorak-sorai? Masih banyak. Berarti mereka sedang dicari oleh Tuhan. Ya, mereka sedang dipersiapkan untuk datang kepada Tuhan. Nah, ada pembawa-pembawa kabar sukacita kepada mereka yang belum bersorak-sorai, dan akhirnya mereka bersorak-sorai. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Jadi begini Bapak Ibu, sudah ada orang-orang yang memang sudah dipilih oleh Tuhan. Ya, dipersiapkan oleh Tuhan, tetapi persoalannya mereka sedang menantikan ada pribadi-pribadi yang memberitahukan kepada mereka, memberi petunjuk kepada mereka, ya, supaya mereka akhirnya bersorak-sorai juga ya. Beginilah firman Tuhan ayat 24. Penebusmu, ya, beginilah firman Tuhan, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Nah, ini pertanyaan yang gak perlu dijawab karena jawabannya jelas tidak ada gitu loh. Jadi hanya Tuhan yang menciptakan segalanya. Jadi gak ada kekuatan lain, kekuatan tandingan atau yang sama dengan dia untuk membantu dia. Enggak ada. Dia yang menciptakan semuanya. Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenung, yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Jadi Tuhan bisa lakukan itu. Jadi gini, ada peramal-peramal, diramalkan akan terjadi ini. Tahu-tahu Tuhan pelencongkan begitu, Tuhan arahkan yang lain, bisa. Akhirnya peramal-peramal itu malu, iya kok saya, padahal benar loh, saya lihat akan terjadi ini. Ternyata nggak jadi tuh, ya kan? Nah, kemudian ada orang bijaksana, begini lo nasihat begini, tapi Tuhan buat lain. Lo kok nggak sesuai dengan nasihatnya? Nah, dipermalukan. Ya, kenapa? Karena mereka mengandalkan kekuatan mereka, peramal mereka, kebijaksanaan mereka. Nah, akhirnya Tuhan kacaukan mereka. Jadi Tuhan bisa balikan semuanya. Ya, untuk menghajar mereka supaya mereka sadar bahwa mereka memang tidak ada apa-apanya. Jadi kita hanya mau datang kepada Tuhan. Ya, itu maksudnya. Jadi jangan terkecoh lah. Nah, sampai sekarang kan masih ada orang-orang sangat-sangat mudah terkecoh. Terkecohnya di mana? Ketika menghadapi masalah, ya bukannya datang kepada Tuhan, tapi lihat peramal. Ada orang-orang yang tidak tenang hidupnya, dia akan lebih tenang kalau pergi ke peramal. Kemudian datang ke peramal dan bertanya, "Halo, Mbah Peramal." Bukan Mbah Google ya. "Halo Mbah Peramal, nasib saya bagaimana ini?" "Wah, nih mari saya lihat tanganmu." "Oh, nasibmu mujur, bagus." Ya, dia semakin tenang. "Oh, nasibmu begini dan begitu." Kok itu dipercaya? Nggak perlu kita percaya hal-hal seperti itu. Kenapa kita harus bertanya? Bukankah ada kebenaran firman yang membuat kita tenang bahwa masa depan kita adalah masa depan yang cerah, yang indah, damai, sejahtera. Karena itu rancangan Allah bagi kita. Ya, jangan bertanya kepada peramal-peramal itu, tukang-tukang tenung itu. Ya, ini diingatkan di sini karena mereka bisa dipermalukan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi yang perlu bagi kita datang kepada Allah. Datanglah kepada Tuhan. Di ayat 26 berkata begini, "Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku." Jadi hamba-hamba Allah, utusan Tuhan berkata, menyampaikan firman. Nah, Tuhan yang menguatkan. Ya, misalnya begini, seorang hamba Tuhan berkata, saat kau percaya kepada Tuhan, saat engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, saat engkau sakit datang kepada Tuhan,
meminta kepada Tuhan supaya engkau disembuhkan dan engkau percaya bahwa engkau akan sembuh, maka engkau pun sembuh. Nah, waktu hamba Tuhan ini berkata seperti itu, Tuhan menguatkan. Nah, itu. Akhirnya apa yang terjadi bagi orang yang percaya tadi? Dia sembuh. Bukan hamba Tuhannya yang menyembuhkan Tuhan. Ya, saat engkau gelisah, engkau ketakutan, engkau percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup membukakan jalan bagimu di dalam pergumulanmu itu. Amin. Amin. Tuhan menguatkan apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan atau orang percaya. Ya, utusan Allah mengatakan sesuatu dan itu diteguhkan oleh Tuhan dan dikatakan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun, atau aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Akulah yang berkata kepada tubir laut, jadilah kering, aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku. Ya, ini berbicara tentang Kores nanti, masa yang akan datang. Ini Yesaya berbicara. Ya, kurang lebih 170 tahun kemudian nyata Kores muncul sebagai seorang pemimpin dan dia memerintah umat pilihan yang ada dalam pembuangan di Babel kembali untuk membangun Yerusalem. Jadi jauh sebelumnya aku yang berkata, dikatakannya tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya, dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Sudah terjadi. Kalau dari sisi kita, tapi sisi Yesaya ketika berbicara ini masih nubuatan. Ya, kurang lebih ya 170 tahun berikutnya. Ya, 170 tahun berikutnya digenapi. Ya, Kores sudah muncul waktu itu dan memang memberikan izin untuk umat pilihan yang dibuang di Babel itu kembali ke Yerusalem dan membangun bait itu. Jadi Tuhan meneguhkan, Tuhan menyatakan apa yang dikatakan oleh utusan-utusannya, dan itu sampai sekarang terjadi. Jadi percayalah kepada Tuhan, firman iya dan amin. Tuhan sanggup memberitahukan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Apakah peristiwa seperti ini masih terjadi sekarang? Iya, masih terjadi. Tuhan memberikan pencerahan kepada hamba-hambanya. Bisa saja hamba Tuhan saat ini mendapatkan pernyataan dari Tuhan. Ya, bukan firman yang baru ya, tolong digarisbawahi, jangan salah. Dia berfirman, bukan. Tuhan memberitahukan, tetapi firmannya sudah. Tetapi pencerahan ya atau sesuatu yang dinyatakan oleh Tuhan, di mana firman ini ya penggenapannya bisa Tuhan singkapkan kepada hamba-hambanya. Ya, atau peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang bisa ya diberitahukan oleh utusan-utusan Tuhan, oleh hamba-hamba Allah. Nah, misalnya saya sebagai hamba Tuhan, bisa saja Tuhan memberikan pernyataan kepada saya, ya bahwa akan terjadi ini. Tapi yang akan terjadi itu tidak boleh melenceng dari firman Allah. Ya, jadi bukan sesuatu yang bertentangan, tetapi penjelasan, ya penjabaran daripada firman itu bisa. Ya, jadi sampai sekarang pun Tuhan pakai hamba-hambanya, tetapi hanya jangan ya kebablasan. Ya, kemudian kita berkata, saya dipakai Tuhan, begini, padahal enggak. Hati-hati juga, jangan mengatasnamakan Tuhan, padahal Tuhan tidak nyatakan. Itu sangat berbahaya ya. Itu nanti dikatakan apa? Nabi palsu, pengajar sesat. Tetapi kalau kebenaran firman Allah yang kita renungkan, yang kita pelajari, kemudian Tuhan memberikan pencerahan kepada kita, menerangi hati dan pikiran kita, ya kemudian memperlihatkan dengan jelas, mungkin melalui penglihatan, mimpi, atau mendengar suara Tuhan. Bisa. Akhirnya kita tahu, peristiwanya akan terjadi seperti ini, sesuai dengan firman Allah. Jadi Tuhan pakai hamba Tuhan
utusannya memberitahukan kepada umat. Nah, umat harus dengar. Ya, misalnya begini, oh akan ada badai yang besar luar biasa. Orang nggak tahu. Tapi Tuhan bisa beritahu kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan bicara kepada umat. Maka umat dengar. Karena apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan, utusan Tuhan itu, apa yang dikatakan itu akan terjadi karena Tuhan yang akan menyatakan itu. Wah, akhirnya kita percaya dengan pernyataan hamba Tuhan itu. Hamba Tuhan beneran loh ya. Jangan hamba Tuhanan. Oh, kita percaya, kita ikuti, kita bahagia, kita bersorak-sorai, kita selamat. Tapi orang yang nggak mau, misalnya, akan terjadi badai, tolong sekarang menyingkir ya, kita bilang nggak ada, lu buat-buat aja, ngomong aja sembarangan. Ya biarin aja kalian pergi-pergi, saya nggak mau pergi. Nah ketika yang percaya pergi, yang tidak percaya tinggal. Apa yang terjadi? Habis, selesai kena badai. Makanya orang yang mendengar firman selesai. Ingat peristiwa ketika Nuh membuat bahtera itu, bukankah orang banyak sebenarnya melihat dia, tetapi hanya Nuh satu keluarga yang mendengar suara Tuhan, mau taat kepada Tuhan. Yang lain malah mencemoohkan toh. Nah itu pun yang terjadi saat ini. Ada orang-orang yang serius sama Tuhan. Orang-orang mulai merendahkan diri di hadapan Allah, mencari Allah, datang kepada Allah. Di sisi lain orang lain mentertawakan. Zaman begini masih berdoa, zaman begini masih baca firman, zaman begini sikit-sikit Tuhan. Ya, nah itu gambaran dunia. Memang sampai sekarang ada orang yang tidak senang dengan hal-hal rohani ya, tidak senang dengan hal-hal yang bersifat ya spiritual ya, kepada Tuhan tidak senang. Tetapi garis akhir mereka akan selesai binasa. Tapi bagi kita yang mendengar panggilan Tuhan, ya, yang mau datang kepada Tuhan, kita akan bersorak-sorai. Amin. Kita akan berbahagia. Dengarlah panggilan Tuhan. Tuhan berkata, mari datanglah kepadaku. Ya, bukankah dikatakan tadi kepada bangsa Israel, umat pilihan Allah ini, datanglah. Ya, diminta mereka untuk datang, dosamu sudah diampuni. Kesalahanmu sudah diampuni, datang, andalkan Tuhan, jangan yang lain, jangan berbuat dosa lagi, jangan mengeraskan hati, tetapi datanglah kepada Tuhan. Ya, mari datang, kata Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, ya kita senantiasa bersandar kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, dengarkan apa yang disampaikan oleh utusan-utusan Tuhan. Dengarkan apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Allah, ya hamba Tuhan yang beneran ya. Ya ketika dia menyampaikan kebenaran firman Allah, dengarkanlah firman Allah. Maka setiap orang yang mendengarkan firman Allah, menerimanya dan melakukan firman itu, maka dia akan berbahagia. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan merenungkannya siang dan malam. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati kita.